Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari. Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pembelajaran ya PPKN ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kali ini ada yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua, Pak. Ya, semua ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya absen dulu. Yengki Aditya, Ahmad Safian, Siti Safira, Ulfiana, Dea, Arensi, Ayu Dinasti, Tia Andriani, Didi Kristianto, Hadir, Pak. Eka Dendi, Istiqomah, Sabrina, Dinda, Ridho Akbar, Sarifat, Rahwa, Kurniawati. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini hadir semua. Oke ya, untuk lebih semangatnya lagi ya, kayak seperti biasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Itu kalau minggu lalu kita menyanyikan lagu nasional Anjita Kentar ya. Untuk hari ini menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, mari kita berdiri, gerak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai, silakan. Iya. Ya. Itulah tadi ya, sebuah lagu nasional ya, yang dari Sabang sampai Merauke lebih semangatnya pada pagi hari ini untuk menanamkan rasa apa? Jiwa-jiwa nasionalisme kalian ya. Oke ya, selanjutnya tapi sebelumnya ya, masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Apa ada yang apa? Masih ada yang ingat? Indonesia dalam menciptakan perdamaian yang melalui hubungan internasional. Ya. Bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari ya lanjut materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Melalui hubungan internasional. Dari materi yang minggu lalu ya, kira-kira hubungan internasional itu penting nggak buat bangsa kita? Iya, untuk apa? Untuk ya membangun kerjasama antar negara. Ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan selain untuk membangun kerjasama antar negara. Jadi yang namanya hubungan kerjasama antar negara itu adalah sangat penting sekali, atau hubungan internasional.
Nasional. Sama halnya kayak manusia ya. Ya. Negara itu ibaratnya kayak manusia sebenarnya. Manusia pun ya nggak bisa hidup sendiri, pasti perlu bantuan orang lah. Sehebat apapun, sekaya apapun dia ya. Misalkan ya apa Yengki punya kebun kelapa sawit 10 hektar misalnya. Apakah dia bisa mengelola sendiri? Bisa enggak? Tidak. Bisa. Pasti perlu yang namanya bantuan orang lain. Sama halnya sebuah negara. Ya. Negara pun pasti dia membutuhkan yang namanya bantuan dengan negara lain. Tapi dari sini kita bisa ambil sebuah hal ya. Bukan berarti kita harus bergantung dengan orang lain, itu enggak kayak gitu. Enggak gitu ya. Silakan bekerja sama, yang penting kita jangan sampai tergantung dengan negara lain. Contoh kecil, kalau kita bicara tentang sebuah hubungan kerjasama antara di bidang ekonomi misalkan, kalau kita bicara tentang hubungan internasional ya, hubungan sebuah kerjasama antar negara ya di bidang ekonomi itu, misalnya kalau kita bicara tentang ekonomi ya, contoh kecilnya kayak adalah ekspor dan impor. Kalau ekspor apa? Iya, barang negeri. Ekspor Barang negeri. mengirim atau kita yang, kalau ekspor berarti kita bangsa negara kita ya, barangnya dikirim ke luar negeri, itu yang namanya ekspor. Kalau impor menerima barang dari luar, berarti kita yang membeli barang dari luar. Kalau menurut kalian sebuah bangsa, sebuah negara lebih bagus mana? Selalu mengekspor atau selalu mengimpor? Selalu mengimpor. Alasannya apa? Supaya Tidak ketergantungan sama negara. iya, supaya tidak tergantungan dengan negara lain. Ya. Ada yang lain? Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Kalau kita selalu mengimpor, otomatis negara kita Maju. apa? Bangkrut. Ya. Kalau negara kita selalu mengimpor, otomatis negara kita selalu tergantung dengan negara lain. Tetapi kalau negara kita selalu mengekspor, berarti kalau bisa kita yang berperan aktif ya di dalam proses ekonomi internasional. Kita yang selalu mengekspor, berarti kita yang kalau bisa negara lain yang bergantung dengan negara kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita selalu mengekspor. Silakan mengimpor, tetapi hal-hal yang atau barang-barang yang memang ada di negara kita baru kita bisa mengambil. Itu bagus. Tapi kalau barang di negara kita masih banyak sekali, ya, mending jangan sampai kita mengimpor. Bisa dipahami? Oke ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, ya. Dan yang sekarang ya, yang kita akan pelajari ini ya di dalam pertemuan kedua ini ya. Coba perhatikan di layar ya. Yaitu kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia di dalam apa? Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Di dalam pertemuan pada pagi hari ini ya, ada tujuan pembelajaran ya. Bisa kalian lihat ya, Ivan. Di dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama. Jadi setelah kalian mengamati video, gambar dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik dapat bersyukur atas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kita sangat bersyukur sekali ya, bahwa negara kita selama ini sangat aktif sekali di dalam apa? Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, baik melalui hubungan internasional maupun di dalam apa? Organisasi internasional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah mengamati video, gambar, dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga,
Setelah mengamati video, gambar, dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik secara berkelompok dapat menyajikan hasil analisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional dengan bahasa yang komunikatif dan jelas serta percaya diri. Nanti terakhir ya, akan ada sebuah tugas ya, harus sebuah materi yang harus kita analisis yang mengenai tentang apa? Peran Indonesia di dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi ada 3 poin ya di dalam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, ya ini ya materi yaitu B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Ya. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Jadi organisasi internasional ini beranggotakan negara-negara. Ya. Jadi yang namanya organisasi nasional itu beranggotakan sebuah tiap-tiap negara yang ada di belahan dunia ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi internasional, yang pertama ini adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan istilah apa guys? PBB. Ya, PBB ya. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran Indonesia di dalam PBB yang pertama adalah mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. Ya. Mengirimkan pasukan Garuda ke daerah yang rawan perang. Berarti pas. Kira-kira kalau menurut kalian ya, tim Garuda kita ya, tentara kita yang dikirim di daerah yang lagi ada konflik, kira-kira di sana itu dia membela siapa nih? Misalnya ada sebuah A dan negara A dan B lagi ada konflik. Datanglah tentara kita, tim Garuda kita datang. Kira-kira tujuannya di sana itu apa? Apakah membela dari salah satu negara tersebut atau gimana? Mendamaikan. Ada yang bisa jawab? Mendamaikan. Mendamaikan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendamaikan. Ya. Dia istilahnya pihak penengah atau pihak ketiga. Yang namanya pihak ketiga itu dia tidak membela negara A atau B ya, tapi dia datang di situ adalah untuk mendamaikan. Kalau bisa kita selalu gitu ya. Itu yang pertama, mengirimkan pasukan Garuda ke daerah rawan perang. Dan yang kedua, ada Malik perwakilan dari Indonesia sebagai ketua umum dalam sidang majelis umum. Ya, ini adalah sebuah penghargaan ya, sebuah penghormatan ya, bukan negara kita apa? Salah satu orang ya, orang yang bernama Adam Malik ini perwakilan dari Indonesia ya, yang bisa menjadi ketua umum dalam sidang majelis umum di dalam PBB. Dan yang ketiga, Indonesia turut serta dalam menandatangani deklarasi Bangkok. Iya. Ini jadi peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa dipahami? Selanjutnya, ya ini ya. Jadi Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September. ya 28 September tahun 1950. Ingatkan ya. Jadi negara kita resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Dengan suara bulan dari para negara anggota sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Jadi di dalam organisasi PBB itu di dalamnya ada lagi naungannya, apa organisasinya? Yang pertama adalah apa? Dewan Ekonomi dan Sosial. Dan ILO ya,
organisasi buruh internasional maupun FAO ya, atau organisasi pangan dan pertanian. Jadi ini ya, sebuah organisasi yang masih di dalam naungan PBB yang Indonesia ikut masih di dalam organisasi tersebut. Terus ya ini. Kalau yang menurut pertama tadi ya, masuk dalam PBB, yang kedua ini adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Ya. Jadi peran Indonesia dalam ASEAN ini sangatlah beragam dan penting. Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN. Jadi beberapa peran Indonesia dalam ASEAN ya, yakni yang pertama pendiri ASEAN. Jadi negara kita ini salah satu negara yang ikut serta di dalam pendirian ASEAN. Yang kedua adalah penyelenggara KTT pertama ya. Jadi penyelenggara KTT pertama itu berada di Indonesia. Terus penggagas komunitas keamanan ASEAN. Ya. Jadi negara kita juga ikut di dalam penggagas ya komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, turut andil dalam SEA Games. Ya, turut andil dalam SEA Games mungkin sampai saat ini ya. Di dalam sebuah perlombaan yang negara ASEAN. Terus yang terakhir, menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Ya. Jadi ada 5 poin di dalam peran Indonesia dalam ASEAN. Salah satunya pendiri ASEAN, penyelenggara KTT pertama, penggagas komunitas keamanan ASEAN, turut andil dalam SEA Games dan menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Jelas. Terus yang ketiga ini, ya, yang ketiga ini adalah peran serta dalam gerakan non-blok. Ya. Jadi Indonesia ini dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting ya dalam proses kelahiran GNB. Apa itu GNB? Gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok. Nanti nggak ada yang tahu ditanya. Apa itu GNB? Nggak tahu. Ya, jadi GNB adalah gerakan non-blok ya. Jadi aktivitas organisasi tersebut mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka ya dan ingin meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin hingga upaya memelihara perdamaian internasional. Jadi selain sebagai salah satu negara pelopor yang turut mendirikan GNB seperti yang dikutip kembali ya dari modul sejarah Indonesia kelas 12 ya tahun 2020 terbitan Kemendikbud ya, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Di antaranya yang pertama sebagai salah satu negara penggagas KA ya, yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok ya. Jadi Presiden pertama Indonesia Soekarno ya, Bapak Soekarno melopori penyelenggaraan KAA yang memiliki peran penting dalam pendirian GNB. Jadi Presiden Soekarno ini bersama 4 pemimpin dunia lainnya, dia menjadi sebuah pelopor berdirinya GNB. Jadi mulai ternyata kalau kita lihat sejarah ya, mulai dari Presiden pertama ini Indonesia sangat aktif di dalam masuk di dalam sebuah organisasi yang mestinya adalah masuk di dalam perdamaian dunia. Terus selanjutnya ya, India adalah sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Jadi hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang serta mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. Negara kita juga ya mengundang supaya negara lain pun ikut gabung di dalam GNB. Non-blok ya. Menjadi ketua penyelenggara KTT GNB yang ke-10 ya, yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 7 September tahun 1992 di Jakarta dan Bogor.
Jadi Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara selatan istilahnya ya pada saat itu, yakni dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang selatan terhadap negara maju utara. Dan selanjutnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan KTT non-blok yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai 6 September. Dan terakhir, Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1992. Presiden Indonesia kedua, Pak Soeharto ya, menjadi ketua gerakan non-blok. Bahkan presiden kita pernah ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok pada saat itu. Berarti negara kita sangat sekali ya dalam peran tadi ya dalam organisasi internasional. Oke ya. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi tadi ada berapa organisasi yang diikuti? Yang pertama PBB, yang kedua ASEAN, yang ketiga gerakan non-blok. Jadi bukan hanya 3 organisasi itu, tapi ada lagi organisasi yang diikuti negara kita di dalam organisasi internasional. Nanti akan kita bahas. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Jelas ya? Karena nanti habis materi ada semua tugas ya yang memang di dalam LKPD yang isinya adalah kalian disuruh menganalisis dan selain dari ketiga organisasi ini, organisasi apa lagi yang Indonesia ikut serta di dalamnya itu. Oke, tapi sebelumnya silakan kalian simak ya video ini ya. Di video peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, karena di dalam video ini ada sangkut pautnya dengan tugas yang nanti akan saya berikan. Jika simak baik-baik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke? Ya, Pak. Dan jangan lupa kalian catat juga maksud dari video ini apa, isinya apa. Bisa ya? Menjelaskan tentang apa ini video ini. Berita tentang apa, ya kan? Kayak gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro News dan tidak. Pemirsa, di hari tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-76. Lantas apa saja pesan dan prioritas utama Indonesia di sidang Majelis Umum PBB ke-76 ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi Bu Menlu, apa kabar? Selamat pagi Jakarta dan selamat petang dari New York. Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu juga. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Bu Menlu, ini Pak Presiden sudah menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-76 dini hari tadi. Lalu, apa pesan utama Presiden terkait pandemi yang masih melanda dunia saat ini? Baiklah, jadi tadi Presiden sekitar pukul 16.45 waktu New York menyampaikan statement nasional Indonesia di depan sidang Majelis Umum PBB yang ke-76 secara virtual, dan saya sendiri yang mengantarkan pidato Presiden tersebut dari General Assembly Hall markas besar PBB di New York. Di dalam pidatonya Presiden ada 4 hal yang disampaikan kepada Presiden yang memerlukan kerjasama dunia, kerjasama internasional. Yang pertama adalah dalam konteks mengatasi pandemi, karena ini adalah sangat penting artinya. Dan di dalam konteks mengatasi pandemi, kembali Presiden menyampaikan kekhawatirannya terhadap terus terjadinya diskriminasi, politisasi, dan masih terus terjadinya gap vaksin di antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang kedua, Presiden menyampaikan pentingnya bekerja sama dalam konteks pemulihan ekonomi. Dan Presiden menekankan bahwa pemulihan ekonomi ini tidak akan dapat terlaksana apabila pandemi ini tidak selesai. Dan Presiden menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi juga harus dilakukan melalui kerjasama. Jadi intinya adalah kerjasama bagi pemulihan
tentunya sekarang hampir semua negara bicara mengenai ekonomi hijau. Kita sedang mempersiapkan COP26 di Glasgow pada bulan Oktober depan, dan di sini Presiden menyampaikan komitmen Indonesia yang jelas dan tegas mengenai ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi maju. Di dalam konteks ini, Presiden menekankan kembali pentingnya kerjasama guna memberdayakan negara berkembang agar dapat melakukan transformasi energi dan teknologi. Dan hal yang keempat yang disampaikan Presiden adalah pada saat kita sebenarnya mengatasi pandemi ini, jangan pernah lupa bahwa kita harus terus juga bekerja sama untuk mengatasi isu-isu dunia, yaitu melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Dan di dalam konteks ini secara khusus, Presiden menyampaikan atau memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan juga krisis politik di Myanmar. Jadi ada 4 hal utama yang disampaikan Presiden dalam slide-nya. Ada bagian lain tambahan, yaitu adalah mengenai presidensi Indonesia di G20 mendatang. Nah, kita akan kupas satu persatu, tapi menanggapi terkait dengan kekhawatiran Presiden mengenai penanganan pandemi secara global. Lalu apa secara konkret ya upaya Indonesia untuk memperjuangkan setara vaksin ini? Jadi banyak sekali yang telah dilakukan di Indonesia. Satu, tentunya dukungan politik kita selalu lakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua adalah Indonesia. Saya sendiri kan status saya adalah sebagai salah satu co-chair dari Conference ANC Engagement Group. Kita berusaha bekerja keras agar Conference dapat mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin kepada dunia pada akhir 2021. Namun kita harus menghadapi situasi di mana target 2 miliar ini belum dapat dipenuhi. Dan dari Dirjen WHO sendiri mengatakan, dari COVAX sendiri mengatakan bahwa sampai akhir tahun ini COVAX akan dapat mendistribusikan sekitar 1,4 miliar dosis vaksin, yang berarti ada kekurangan 30%. Oleh karena itu kita terus mendorong baik bagi manufacturers, bagi negara-negara yang memiliki vaksin terlebih untuk melakukan sharing dosis kepada negara-negara yang belum memilikinya. Belum lagi dukungan kita dalam konteks WTO yang intinya akan memudahkan atau akan memperkenankan waiver agar negara-negara berkembang juga untuk sementara dapat memproduksi vaksin. Nah, Presiden juga sempat menyinggung soal transfer teknologi vaksinasi. Nah, dalam implementasinya apakah sudah banyak negara produsen vaksin yang mau untuk melakukan transfer teknologi ini? Artinya tidak hanya sekedar menjual hasil produksi vaksinnya saja. Ya, jadi kalau kita bicara vaksin di Indonesia, sekali lagi kebutuhan utama kita adalah kebutuhan bagaimana mendapatkan akses vaksin, dan ini diplomasi kita bekerja keras 24/7 untuk mendapatkan akses vaksin. Jadi per posisi saat ini saya kira memang belum terlampaui, belum memenuhi semuanya, tetapi saya kira kita berjalan di tempat atau berjalan di track yang sudah benar. Namun kita tidak berhenti sampai di situ. Ada jangka pendek, jangka panjang yang harus kita upayakan, yaitu kemandirian ketahanan kesehatan, termasuk di dalam memproduksi vaksin kita sendiri. Nah, pada saat kita bicara mengenai vaksin produksi Indonesia, vaksin dari kita sendiri, tentunya di sana sini diperlukan transfer teknologi dari negara lain. Dan inilah yang mulai kita garap bersama dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Pak Menteri BUMN, termasuk kita terus menjajaki kemungkinan kita dapat bekerja sama dalam mengembangkan vaksin yang memiliki platform mRNA misalnya. Jadi sekali lagi ini adalah proses yang sedang kita jalankan guna mempersiapkan ketahanan kesehatan Indonesia. Oh ya, proses untuk transfer teknologi juga sudah diupayakan begitu ya untuk pemerintah Indonesia sendiri dengan negara-negara produsen. Nah, terkait dengan dalam pidato di sidang PBB juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini
sempat mengatakan sebagai salah satu negara produsen vaksin berkomitmen untuk menambah dan juga mempercepat produksi serta distribusi vaksin. Nah, apakah komitmen dari kepala negara semacam ini di hadapan publik yang juga harusnya sama dilakukan oleh negara produsen vaksin lain agar percepatan kesetaraan vaksin ini bisa segera terwujud? Saya kira kita perlu sambut statement dari Presiden Biden tersebut dan kita harapkan tentunya implementasi dari statement tersebut akan segera cepat dilakukan. Dan kita juga berharap statement-statement atau komitmen-komitmen serupa juga akan dilakukan oleh para pemimpin dunia yang lain, sehingga gap vaksin yang sampai saat ini masih terbuka lebar antara negara maju dan negara berkembang dapat terus dipersempit. Untuk Amerika sudah memulai dose sharing mechanism melalui COVAX facility, dan Indonesia adalah termasuk negara yang menerima dose sharing mechanism dari Amerika Serikat. Kalau kita ingat di awal-awal dan beberapa bulan yang lalu, kita menerima dose sharing mechanism berupa vaksin Moderna dari Amerika. Jadi sekali lagi, untuk kasus Indonesia, kita sudah menerima komitmen yang disampaikan oleh Presiden Biden di dalam untuk PBB terlebih dahulu melalui dose sharing mechanism melalui COVAX facility. Baik, selain bagaimana penanganan pandemi secara global, kita juga ingin mengetahui seperti apa Indonesia menyikapi fakta AUKUS. Namun usai jeda, tetap bersama kami di Metro Pagi. Kita masih terhubung dengan Iya. Itulah tadi sebuah video ya yang menggambarkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional ya. Dari video tadi ya, membahas tentang apa kira-kira? Ada di situ diberitakan Bapak Presiden kita ya, pidato dalam sidang PBB. Ada yang tahu pidatonya apa? Ya sudah dijelaskan sama Ibu Menteri Luar Negeri kita ya, Ibu siapa namanya? Ibu Retno ya. Jadi Ibu Menteri Luar Negeri kita itu tadi ya, Ibu Retno. Membahas tentang apa kira-kira? Ada 4 hal Pak yang dibahas. Yang pertama, coba berdiri. Tahu? Dalam pidato Pak Presiden ada 4 hal yang dijelaskan. Yang pertama dalam konteks pandemi, Ya. terus yang kedua pentingnya kerjasama untuk memulihkan perekonomian, dan yang ketiga untuk melakukan transformasi teknologi baik negara maju maupun negara berkembang, dan yang keempat memberikan hak-hak untuk perempuan seperti untuk negara Palestina. Ini kayak negara Palestina Palestina. ya. Jadi itu ya maksudnya. Jadi di dalam misi Indonesia dalam sidang PBB ya, yang di apa? Yang dipidatokan sama Bapak Presiden kita. Jadi pentingnya sebuah kerjasama dalam pembinaan ekonomi. Apalagi di negara kita habis mengalami sebuah pandemi ya, COVID ini ya, COVID-19. Jadi pentingnya sebuah kerjasama dalam pemulihan ekonomi global itu. Oke, ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Ya, jadi kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, nanti habis ini ada sebuah tugas ya. Jadi ada sebuah tugas yang menggambar sebuah masalah yang akan kalian pecahkan secara berkelompok. Dan nanti tugasnya ini ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti akan saya buat kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti ada 4 kelompok yang akan saya bentuk untuk memecahkan sebuah masalah ini ya, yang ada di dalam sebuah LKPD. Tapi sebelumnya kita lanjut ya, kira-kira untuk kelompok ini Bapak bentuk atau kalian yang menunjuk sendiri? Bentuk. Oke, kalau itu yang saya bentuk ya. Iya, supaya lebih sini ya. Jadi akan saya bentuk 4 kelompok ini ya. Yang pertama kelompok 1 Yengki, Aditya pertama ya. Terus Cindy Safira,
Olviana Sari? Ada. Terus yang terakhir Ahmad Sofyan Afandi ya. Itu untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 Arensi Yukiko, Ayu Dinasti, Tia Andriani, dan yang terakhir Didi Kristianto. Jadi ini kelompok 2. Dan kelompok 3 Eka Dendi, Istiqomah, Sabrian, dan yang terakhir Dinda Antika. Dan yang kelompok 4 Ridho Akbar, Sarifah, Rahwa, dan yang terakhir Kurniawa. Jadi terbentuk 4 kelompok ya. Dan masing-masing kelompoknya saya harapkan silakan kalian bentuk ketua kelompoknya yang nantinya akan mempresentasikan maju di depan sini. Oke, silakan kalian bentuk ketua kelompoknya. Sudah kita bentuk ketua kelompoknya? Oke, untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Oke, Yaki ya. Untuk kelompok 2 Didi ya. Untuk kelompok 3 Eka. Dan untuk yang kelompok 4 siapa? Ridho ya. Jadi kelompok 1 Yaki ketua kelompoknya, dan kelompok 2 Didi, dan kelompok 3 Eka Dedi Antoni, dan kelompok 4 siapa? Ridho Akbar. Jadi masing-masing kelompok sudah ada ketua kelompoknya yang mengkoordinir anggotanya nanti ya. Oke, dan selanjutnya Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Ketua kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Ketua kelompok pegang ya. Oke, coba perhatikan dulu di dalam LKPD-nya ya. Sudah, dan juga halaman yang lembar kerja peserta didik LKPD 2. Sudah kalian buat semua? Sudah dapat ya? Sudah dibuka semua? Oke. Coba perhatikan, di sini ada beberapa hal yang harus kalian isi. Yang pertama, kelompok. Jadi silakan kalian tulis nama kelompok kalian. Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1. Jangan nanti yang di kelompok 1 malah ditulis kelompok 4. Jadi setiap kelompoknya harus menulis nama kelompoknya ya. Yang kedua adalah di bawah itu kelas. Kalian tulis nama kelas kalian. Kelas 11 akuntansi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga ya, nama anggota kelompoknya. Ya, misalkan Yengki, Saprai ya. Tulis nama anggota kelompoknya. Ketua kelompoknya berarti yang paling atas. Ya. Tuh. Dan selanjutnya di sini ada langkah-langkah kegiatannya. Harus kalian perhatikan. Jadi di dalam langkah-langkah kegiatannya ya. Jadi setelah peserta didik menonton atau menyimak penjelasan dari guru melalui PowerPoint dan video ya, video tadi ya, video tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama
mengidentifikasi mengenai organisasi internasional lainnya yang diikuti oleh Indonesia. Kemudian analisis peran Indonesia dalam organisasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi tugasnya yaitu kalian disuruh mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi sebuah organisasi internasional lainnya. Berarti dari selain dari ketiga tadi ya, PBB, Asia dan non blok. Ya. Kira-kira selain ketiga organisasi itu, Indonesia ikut organisasi apa lagi? Nanti kalian cari. Kemudian kalian analisis, ya. Kemudian kalian analisis peran Indonesia dalam organisasi tersebut. Jadi habis menemukan organisasinya, kalian analisis. Misalkan, ya, kalian tulis organisasi PBB. Perannya apa? Itu yang kalian cari. Misalnya perannya mengirimkan pasukan Garuda Indonesia ke daerah konflik, misalnya antara Israel dan Palestina misalnya. Itu peran. Bisa dipahami? Setelah kalian menemukan nama organisasinya dan kalian sudah menganalisis perannya, langkah yang kedua adalah mempresentasikan hasil analisis yang telah dibuat. Habis ini kalian presentasikan di depan sini, ya, di depan kelas kalian ini. Semua maju ke depan, ya. Kalian presentasikan. Bisa? Setelah kalian mempresentasikan, selesai mempresentasikan, ya. Yang ketiga adalah memberikan tanggapan, saran serta masukan terhadap hasil analisis yang dibuat kelompok lain. Kalian silakan kalian tanyakan, ya, masukan atau ada hal-hal yang hasil dari presentasi kelompok 1, misalkan presentasi kelompok 4 atau kelompok 2 dan 3 ingin menaikkan, silakan ditanyakan. Misalkan nanti kalau kelompok 1 nggak bisa menjawab, bisa dibantu oleh kelompok lain. Itu mas. Bisa dipahami? Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang masih bingung tentang tugas ini? Kalau masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan tentang KPD tugasnya. Ada yang ditanyakan? Oke. Jadi saya harapkan ya, nanti pas waktu kalian mengerjakan kelompok ya, jangan sampai hanya satu orang yang mengerjakan. Semua harus ikut, ya, andil di dalam progres atau pengerjaan soal itu. Ya. Semua harus ikut, ya. Nanti ketua kelompok membagi-bagi tugas, ya, supaya jangan hanya satu siswa yang mengerjakannya. Oke, bisa dipahami? Kalau begitu silakan bisa dimulai untuk mengerjakan. Silakan. Jadi kalian diskusikan ya ke teman kelompoknya. Oke, silakan. Kalau sudah bisa langsung kita presentasikan. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada ya. Kelompok 2 ada kendala?
Kelompok 3. Di kelompok 4 di mana ada kendala? Aman. Jadi kalau nggak ada kendala sama sekali berarti kalian sudah jelas semua ya. Silakan dicek kalau sudah. Ingat ya, jangan hanya 3 organisasi ya, 5 harus 5 organisasi yang harus kalian cari, dan jangan lupa kalian analisis juga peran serta di dalam organisasi itu apa. Sudah Pak. Ibu yang lain. Kalau 1 dan 2 masih belum ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita sudah tinggal satu. Sudah Pak. Cek ulang ya. Soalnya maksudnya masih panjang ini ya. Sudah Pak. Begini. Kalau sudah selesai, kalian pelajari dulu untuk mempersiapkan pada instansi depan ya.
Sudah Pak. Kelompok 2 sudah. Sudah Pak. Kelompok yang kelompok 1. Bapak kasih waktu 10 menit ya, kalian pelajari dulu. Untuk mempersiapkan pertanyaan dari kelompok lain. Oke Pak. Oke Pak, dari kelompok 2 sudah siap sekali. Kelompok 4 masih dipelajari dulu ya. Kalau kelompok 3 Sudah. siap ya. Itu kelompok yang lain. Oke Pak, sudah mulai. Jadi nanti kalian diskusikan ya. Kalau yang ditanyakan ya. Mengenai apa yang dipresentasikan dengan kalian. Sebelum itu marilah kita membaca doa Yasin. Untuk kelompok 1 siapa yang akan membaca? Presentasi Pak. Siapa? Oke. Kelompok 2 siapa? Ayu Dinasti. Kelompok 3 Sabrina. Kelompok 4 Kurniawati. Oke, sudah semua? Iya. Kira-kira untuk apa? Presentasi di depan kira-kira sesuai dengan urutan nomor kelompoknya. Diacak. Kelompok 2 sudah siap. Ini yang menjadi pertanyaan kalau diacak, siapa yang mau maju dulu lagi? Kelompok 2 Pak, kelompok 2. Kelompok 2. 4 atau 2? 3. 2 Pak. 2 Pak, dengan senang hati Pak. 2 oke, ada yang bilang 4, 2, 3, ada yang 1. Gini aja, sesuai dengan nomor urutan aja. Oke? Dari apa? Sesuai dengan nomor urutan ya. Dari bawah saja Pak. Oke, kalau kita siap-siap untuk membahas apa presentasi hasil tugasnya kelompok 1 setelah maju ke depan. Agak maju dulu. Oh, sampai.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Devi Tanugio. Saya Sofia. Kemudian saya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agensi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Sebagai salah satu anggota, Indonesia memiliki peran yang tertuang dalam pasal 2 bab 1 Piagam PBB. Peran Indonesia dalam PBB adalah ikut menjaga perdamaian dunia, dari bantuan pengisian di berbagai negara dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 2. ASEAN, Association of South Asian Nations. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Indonesia resmi menjadi anggota ASEAN dan pada deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Selain sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, peran penting Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi KTT pertama. Indonesia juga banyak peran aktif dalam menjalin kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN, menggunakan asas politik luar negeri yang bebas aktif. Yang ketiga, gerakan non-blok. Indonesia juga ikut dalam organisasi internasional gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya perdamaian dunia berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Yang keempat, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau bisa disingkat sebagai APEC, adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989. Keanggotaan dalam APEC akan bermanfaat bagi ekonomi berkembang di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. APEC akan membantu upaya-upaya ekonomi untuk melakukan perbaikan dan infrastruktur perekonomian, meningkatkan industrinya dan memfasilitasi transfer ekonomi dan dibutuhkan dalam era globalisasi. Peran Indonesia dalam APEC adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi daerah yang melakukan melalui kerja sama perdagangan dan investasi serta melalui keanggotaan sistem perdagangan militer. Yang kelima, WTO, World Trade Organization atau WTO, dibentuk pada 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia. Tujuannya adalah untuk membantu negara anggota menggunakan perdagangan sebagai sarana meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Peran Indonesia dalam WTO adalah merundingkan agenda pembangunan Doha. Partisipasi dan posisi Indonesia dalam perundingan ini difokuskan pada kepentingan nasional dan rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jelas? Jelas. Kalau itu silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Didi Kristianto Samule sebagai dirinya. Saya Rensi Viko. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdagangan Indonesia melalui organisasi internasional. Indonesia melalui organisasi internasional. Nama organisasi internasional yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia dan berperan aktif dalamnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 setelah mendapat suara bulat dari para negara anggota pada tanggal 28 September 1950. Salah satu prestasi atau peran yang dicapai Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada masa sidang tahun 1974. Selain itu, Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam perannya ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. 2. Association of South Asian Nations atau ASEAN. Organisasi internasional yang lainnya yang diikuti oleh Indonesia adalah ASEAN atau Association of South Asian Nations. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ini diwakili oleh 5 wakil negara di negara-negara di Asia Tenggara. 5 wakil tersebut yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia; Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina; Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura; dan yang terakhir Tan Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Kelima negara tersebut kemudian menandatangani deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration dan lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT tersebut dihasilkan 2 dokumentasi penting, yaitu A. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi tentang program yang merupakan kerjasama ASEAN. B. Perjanjian persahabatan kerjasama di berbagai bidang. Nomor 3. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1989 dan pada tahun itu juga Indonesia bergabung menjadi anggota APEC. APEC merupakan organisasi kerjasama di bidang ekonomi untuk wilayah Asia Pasifik. Total keseluruhan anggota APEC adalah sebanyak 21 negara. Di antara peran Indonesia dalam organisasi internasional ini adalah 1. Sebagai ketua APEC dan beberapa periode. 2. Sebagai tuan rumah KTT APEC. 3. Sebagai perumus Bogor Declaration dan Bogor Goals. 4. Pelopor terbentuknya ECOTEX atau Economy and Technical Cooperation. Dan yang terakhir salah satu anggota G20 APEC. Nomor 4. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Indonesia juga bergabung dengan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Organisasi Kerjasama Islam adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam, mendukung perdamaian dunia, dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Organisasi ini didirikan pada tahun 1989 di Rabat, Maroko. Salah satu anggota yang merupakan pelopor lahirnya OKI, Indonesia juga mempunyai beberapa peran di dalamnya seperti 1. Penggagasan tata informasi baru dunia Islam. 2. Ketua Komite of Six.
sebagai tuan rumah KTT tingkat menteri, KTT OKI, dan KTT luar biasa OKI. 4. Membantu perdamaian negara-negara Islam yang bersengketa. Nomor 5. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia sebagai bentuk hubungan internasional dalam upaya menegakkan perdamaian dunia adalah Konferensi Asia Afrika. Selain sebagai anggota Konferensi Asia Afrika, Indonesia juga berperan sebagai pelopor terbentuknya Konferensi Asia Afrika ini. Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, terutama kedaulatan negara-negara Asia Afrika dalam melawan imperialisme dan rasialisme. Gagasan pertemuan Asia Afrika datang dari Perdana Menteri Ali Sastro Amjojo dan disampaikan di depan Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada tanggal 23 Agustus 1953. Kemudian untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, maka diadakanlah konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1956 dan dihadiri oleh pemimpin dari negara Sri Lanka, Burma atau Myanmar, Pakistan. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan konferensi lanjut negara-negara Asia Afrika atau sering disebut dengan Konferensi Asia Afrika. Inilah tadi hasil presentasi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau dipertanyakan? Jelas. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Kelompok 2. Kelompok 3 ya? Kelompok 3, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok 4. Jikalau memang tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 2 menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Istiqomah, saya Sabrina, saya Dinda Atika. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang berjudul Nama Organisasi Internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran Indonesia dalam PBB adalah ikut menjaga perdamaian dunia, memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Yang kedua yaitu ASEAN, Associative of Southeast Asia National. Pada dasarnya, tujuan utama didirikan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Indonesia resmi menjadi anggota ASEAN pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
Indonesia juga banyak berperan aktif dalam menjalin kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN menggunakan asas politik luar negeri yang bebas aktif. Peran penting Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi KTT pertama. Yang ketiga yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB. Indonesia juga ikut dalam organisasi internasional Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Peran penting Indonesia adalah senantiasa berusaha secara konsisten dalam aktif membantu berbagai upaya perdamaian dunia berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. Yang keempat adalah APEC, Asia Pacific Economic Conference atau biasa disingkat APEC, adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989. APEC akan membantu upaya-upaya ekonomi untuk melakukan perbaikan dalam infrastruktur perekonomiannya, meningkatkan industrialisasinya, dan memfasilitasi transfer teknologi yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Peran Indonesia dalam APEC adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi daerah. Ia melakukannya melalui kerjasama perdagangan dan investasi serta melalui keanggotaan sistem perdagangan multilateral. Yang terakhir atau yang kelima yaitu WTO atau World Trade Organization, dibentuk pada 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia. Tujuannya adalah untuk membantu negara anggota menggunakan perdagangan sebagai sarana meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Peran Indonesia dalam WTO adalah merundingkan agenda pembangunan Doha. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nomor 1, Mas Wan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Silakan. Enggak ada, Pak. Tidak ada? Tanggapan? Mas. Oke, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Sekian dari hasil diskusi kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman untuk kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sarifah dan di sebelah saya ada Melati. Baiklah, saya langsung membacakan hasil diskusi kami tentang nama organisasi internasional dan peran Indonesia. Yang pertama yaitu Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI. Indonesia menjadi ketua Komite OKI yang bertugas memfasilitasi kemungkinan damai antara Forum National Liberation Forum atau disebut MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Indonesia mendukung pelaksanaan Eastern Year Plan of Action pada KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal. 2. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau disebut OPEC
Indonesia sebagai mitra bicara Pasifik Islam Forum sejak tahun 2001. Indonesia sebagai negara penghijau pada Malaysia Security Group atau disebut MSG sejak tahun 2011. 5. Malaysia Security Group atau disebut MSG. Indonesia diterima sebagai observer pada KTT MSG ke-18 di Fiji yang bekerja sama dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG baik dalam bentuk kerjasama ekonomi dan teknik, termasuk program Pacific Building maupun bantuan teknis lainnya. Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan MSG Regional Police Academy. Baik, coba tadi hasil presentasi dari kelompok kami, jika ada yang kurang bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Nomor 1, jelas Pak. 2, Jelas Pak. nomor 3. Sangat jelas. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, jika sudah jelas dan tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Baik, silakan dikumpul untuk yang KPD-nya. Boleh. Oke, kelompok yang lain sudah dikumpul ke KPD ya? Baik ya. Jadi itulah tadi ya hasil dari tugas teman kalian ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki sebenarnya ya. Nanti kalian perbaiki mengenai apa? KPD. Sebenarnya tadi di dalam sudah betul untuk nama organisasinya ya, Deklarasi Bintang 5. Dan yang kurang adalah di sini adalah peran yang besar di dalam pengolahan kata, di dalam sebuah analisis sebuah kalimat perkataan yang masuk di dalam peran besar itu tidak terlalu apa singkat sekali ya sebenarnya. Itu yang harus kalian perbaiki intinya. Tapi yang ini sudah boleh ya, di dalam sudah bagus lah ya, di dalam hasil presentasi tadi. Cuma sayangnya tidak ada yang menanggapi ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan kalau bisa minggu depan ya, di dalam pertemuan yang selanjutnya, kalau bisa pada saat kita presentasinya kalau ada tanjak nanti diskusi kita ya. Ada Pak. Tambahan atau ininya tanya jawab lah. Oke ya, baik. Jadi selanjutnya ya, kesimpulan dari materi pada pagi hari ini ya, itu di dalam peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, jadi Indonesia ini ternyata sangat aktif sekali ya di dalam peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia, baik melalui hubungan internasional maupun melalui organisasi internasional. Ya, tadi sudah saya kalian sebutkan ya, ada beberapa organisasi yang Indonesia ikut aktif di dalamnya. Itu ya. Dan selanjutnya bahwa sangat mengapresiasi terhadap kalian ya pada pagi hari ini. Kalian masuk semua, gak ada yang apa ya. Kayak minggu lalu ada yang bolos ya, tapi alhamdulillah untuk hari ini hadir semua dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan untuk hari ini. Dan seperti biasa ya, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk pertemuan atau materi depan. Dan saya harapkan untuk kehadiran kalian semua. Dan pesan saya tadi habis ini silakan kalian pulang ya, dan hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Ya.
Dan seperti biasa, sebelum kita pulang, semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Silakan ke kelas untuk memimpin. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.